Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari saja kita semua untuk tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini untuk kami berkumpul bersama dimanapun kami berada untuk belajar daripada firman-Mu, khususnya daripada Injil Yohanes. Bapa, kami mohon kiranya Kau berikan kami hikmat, bukakan setiap deria rohani kami agar kami dapat menangkap, melihat, mendengar apa yang Kamu sampaikan kepada kami melalui khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan bawa dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan, Amin. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, cukup panjang. Ya, tapi saya mau kita baca bersama-sama, dan firman Tuhan ini saya baca daripada Alkitab versi Borneo. Oke, mari ikuti saya. Pada masa itu ada seorang pemimpin Yahudi dari golongan Farisi bernama Nikodemus. Dia mengunjungi Yesus pada suatu malam lalu berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau guru yang datang daripada Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan mukjizat seperti yang kau lakukan kecuali Allah menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bertanya, "Bagaimana seorang dewasa mungkin dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya lalu dilahirkan sekali lagi." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan manusia ialah manusia, dan yang dilahirkan roh ialah roh. Janganlah heran akan kata-kataku bahwa kamu semua perlu dilahirkan semula. Angin bertiup semahunya. Kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikian juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus." Ayat 9. Nikodemus bertanya, "Bagaimana hal ini boleh berlaku?" Yesus menjawab, "Kamu pengajar bangsa Israel dan kamu tidak mengetahui hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui itulah yang kami katakan, dan apa yang telah kami lihat itulah yang kami saksikan, tapi kamu tidak mau menerimanya. Jika kamu tidak percaya ketika aku bercakap tentang hal-hal dunia, bagaimana kamu percaya sekiranya aku bercakap tentang hal-hal surga? Tiada seorang pun pernah naik ke surga kecuali anak manusia yang turun dari surga. Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah anak manusia akan diangkat, supaya setiap yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal." Nah, ini ayat yang famous, ayat yang ke-16. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Haleluya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amin. Amin. Nah, banyak orang mengatakan bahwa mereka sudah lahir baru. Ya, ketika ditanya bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah lahir baru, mungkin ada yang berkata bahwa, "Oh, Pastor, saya tahu bahwa saya sudah lahir baru sebab saya telah membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Dahulu waktu saya kecil, saya muda, saya membuat keputusan ikut Yesus. Saya ikut pastor, saya berdoa dan meminta Yesus masuk ke dalam hati saya. Pasal itulah saya tahu saya lahir baru." Bahkan mungkin ada yang berkata bahwa, "Pastor, saya tahu bahwa saya lahir baru karena saya ikut doa pengkhotbah, waktu KKR, dan saya dibaptis air ketika saya masih muda. Saya tahu bahwa saya sudah lahir baru." Ataupun mungkin ada yang berkata begini, "Saya berdoa terima Yesus dan dibaptis dalam acara khas, Pastor. Di sungai yang khas, oleh pastor yang khas, yang spesial lagi. Saya betul yakin saya sudah lahir baru." Nah, ataupun kamu mungkin sama seperti saya dahulu. Bagaimana kamu tahu kamu lahir baru? "Oh, Pastor, saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ibu bapak saya orang Kristen. Datuk nenek moyang saya orang Kristen. Ya, saya sudah, bapak dan mama saya melayani di gereja, bapak saya seorang pastor, reverend, apapun jawatan. Oh, itu mereka. Dan saya sendiri sudah terlibat dalam pelayanan, Pastor. So, saya betul-betul tahu saya lahir baru secara otomatis, Pastor. Ya. Nah,
Pertanyaan saya, benarkah kamu selahir baru? Adakah hati Anda sudah berubah? Ya. Adakah hidup Anda sudah berubah? Adakah Anda berubah menjadi orang yang baru, menjadi sama seperti Kristus? Nah, sekiranya tidak, Anda perlu tanya diri Anda sekali lagi. Adakah saya benar-benar sudah dilahirkan semula? Adakah saya benar-benar sudah lahir baru? Ya, tanya soalnya kepada diri Anda. So, pada hari ini, pagi ini, tajuk khotbah saya adalah ini. Anda mesti dilahirkan semula. Ya, dalam bahasa Malaysia, dalam terjemahan Alkitab versi Borneo digunakan istilah dilahirkan semula. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahkan mungkin kebanyakan kita sudah familiar dengan istilah ini, yaitu lahir baru. Ya, apapun, dua memiliki maksud yang sama. Okay? Now, so Anda mesti dilahirkan semula. Jika Anda duduk bersama dengan kawan Anda, ataupun your housemate, ataupun istri, suami, atau keluarga Anda, saya mau Anda tanya kepada mereka. Begitu kepada mereka. Anda mesti dilahirkan semula. Anda mesti dilahirkan semula. Jikalau Anda duduk sendirian menonton ini bersama-sama dengan kami sendirian, beritahu diri Anda sendiri. Saya mesti dilahirkan semula. Ya. Nah, saya akan membuka kebenaran ini berdasarkan daripada 3 soalan. Ada 3 soalan yang kita semua akan jawab. Ya. Semua kita dan dari sana kita akan tahu, ya, mengapa kita harus dilahirkan semula. Alright? Yang pertama, mengapa kita harus dilahirkan semula? Yang kedua, bagaimana kita boleh dilahirkan semula? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila kita dilahirkan semula? Alright? Nah, sebelum saya meneruskan, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai makna kerajaan Allah. Mungkin Anda yang sudah tahu, karena istilah ini sebenarnya tidak asing bagi kebanyakan kita. Tapi saya percaya ada orang yang mengaku diri mereka Kristen, tapi mereka tidak mengerti apa itu kerajaan Allah. Nah, so, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Yesus Kristus di bumi. Dia adalah pemerintah yang berkuasa dan kita adalah rakyat yang takluk di bawah pemerintahannya. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara mengenai berkat dan kelimpahan yang diberikan kepada semua yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Yang percaya, katakan amin. Nah, pertanyaan pertama. Mengapa kita harus dilahirkan semula? Why must we be born again? Nah, dari pembacaan kita sebentar tadi, Yesus berkata, seseorang itu tidak akan melihat dan masuk kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, jika kita tidak dilahirkan semula. Dalam ayat yang ketiga, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang itu dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, sekali lagi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan manusia adalah manusia dan yang dilahirkan roh adalah roh. Ya, 7. Janganlah heran akan kata-kataku bahwa kamu semua perlu dilahirkan semula. Dalam beberapa ayat ini saja, Yesus 3 kali mengulangi perkataan bahwa seorang itu harus dilahirkan semula, lahirkan semula, dilahirkan semula. Ini bermaksud sangat penting. Tangkap ini. Kelahiran baru atau kelahiran semula ini sangat penting bagi Yesus. Ya, sangat penting bagi Yesus. Mungkin saya tidak tahu banyak mendengar Anda. Mungkin Anda sama ini berpikir bahwa, selagi saya hidup dalam keluarga Kristen, saya doa pertobatan, and then saya ikut doa minta pengampunan, 10 tahun yang lalu sudah cukuplah. Dan lepas itu tidak apa-apa lagi. No, bukan seperti itu. Ya, Tuhan mau kita bukan hanya berhenti pada mungkin 5 tahun yang lalu bila kamu bertobat, 10 tahun, 15, 20 tahun yang lalu. Bukan hanya berhenti di sana. Ya, kita harus mengalami kelahiran semula, lahir baru, terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajarkan kepada kita, mengapa kita harus dilahirkan semula. Anda siap? Guys ready? Right. Now, ketika Yesus berkata, sesungguhnya, ya, dalam terjemahan lain, English ada mengatakan amen, amen. Dalam yang lain juga ada mengatakan truly or assuredly. Nah, apa maksudnya perkataan sesungguhnya itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah amen, amen. Bermaksud apa? Benar, paling pasti, dan jadilah. Nah,
Semua kamu katakan, ketika Yesus memulakan suatu pernyataan, jika dia memulakan satu ayat, pernyataan dengan kata sesungguhnya, dia mau kita memberi perhatian kepada pentingnya kata-kata yang menyusul setelah kata sesungguhnya. Ya, oke. Nah, dalam konteks kita pada hari ini, kata amin, perkataan amin itu kita biasanya gunakan pada akhir doa kita, betul atau tidak? Ya, dalam perjanjian baru, para penulis sering menutup surat mereka, mengakhiri surat mereka dengan kata amin. Ya, bila kita berdoa, kita katakan Tuhan Yesus terima kasih untuk semua ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, menempatkan kata amin di akhir daripada pernyataan adalah cara kita untuk menerima dengan iman, menyetujui atau mengesahkan apa yang sebelumnya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Bila kita amin, maksudnya saya percaya apa yang saya doakan tadi, saya percaya apa yang saya ucapkan tadi. Itu tujuan amin di akhir daripada suatu pernyataan. Nah, tetapi memulakan pernyataan dengan amin itu sangat penting. Tidak hanya berbicara mengenai bahwa apa yang berikut, apa ayat yang berikutnya itu penting, bukan hanya itu saja, tetapi itu menunjukkan bahwa pernyataan orang yang membuat pernyataan itu mempunyai pengetahuan yang langsung dan juga kewibawaan langsung mengenai hal itu. Sekali lagi, bila seseorang itu mengucapkan amin di awal daripada statementnya, pernyataannya, itu menunjukkan dua hal. Bahwa dia ada pengetahuan langsung mengenai apa yang dia katakan. Saya tahu betul apa yang saya cakap ini. Dan yang kedua, dia punya kewibawaan, authority, ya, mengenai apa yang dia katakan. Sekarang Anda faham? Ya, mengapa Yesus memulakan dengan kata sesungguhnya ataupun amin? Karena apa? Yesus mau Nikodemus dan kita semua pada pagi hari ini memperhatikan firman-Nya, apa yang dia mau sampaikan. Amin. Nah, istilah lahir baru atau kelahiran baru atau lahir semula juga berarti apa? Regenerasi. Nah, bagi sebagian kita, mungkin kebanyakan kita, perkataan regenerasi ini mungkin baru pertama kali kita dengar, ya. Ya, dan dalam terjemahan Alkitab versi Borneo mengatakan apa? Pentahiran kelahiran semula. Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata apa? Permandian kelahiran kembali. Cukup panjang itu. Tapi dalam bahasa Inggris mengatakan apa? Regeneration. Nah, dari mana ayat ini diambil? Dalam Titus pasal yang ketiga ayat 5 hingga 7. Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi karena belas kasihannya. Dia menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula. This is the word, regenerasi, regeneration. Dan melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Allah melimpahkan Roh Kudus itu kepada kita melalui Yesus Kristus, penyelamat kita. Maka dengan kasih kurnia-Nya, kita sudah diperbenar untuk menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal yang kita harapkan. Nah, kata regenerasi ini dalam bahasa aslinya adalah apa? Palegenesia. Bermaksud apa? Lahir baru, pembiakan semula, ya, penghasilan semula, rekreasi, pembaharuan semula, rekreasi dan pembaharuan semula. Nah, kata palegenesia juga ini bermaksud apa? Menghasilkan kehidupan yang baru, sesuatu yang ditabiskan kepada Allah, dan perubahan radikal atau fikiran yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amen. That's the word. That's the meaning of regeneration, regenerasi, itu maksudnya. Oke. Nah, saya suka apa yang JIP katakan mengenai seorang batu mengenai regenerasi. Dia katakan begini, regenerasi adalah perubahan rohani yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati manusia, di mana sifatnya yang berdosa dahulu itu diubah sehingga dia dapat respon kepada Tuhan dengan iman dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah regenerasi, perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, pertanyaan di sini, mengapa kita perlu regenerasi? Ya, perlu pembaharuan ini, mengapa? Nah, itu sekali lagi dalam ayat tadi yang kita baca tadi dalam Titus pasal yang ketiga, kali ini dalam ayat yang ketiga mengatakan dahulu kita juga bodoh, ingkar dan sesat. Kita dikuasai pelbagai nafsu dan keinginan. Kita hidup dengki-mendengki dan benci-membenci. Itulah gambaran tentang hati manusia. Ya, masih ingat lagi dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 dan 25, Yesus, karena dia Tuhan, dia melihat hati. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Alasan mengapa kita memerlukan regenerasi adalah apa?
Karena Tuhan tidak akan menerima hati yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Tuhan tidak menerima hati seperti itu untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tidak mungkin. Seperti yang saya katakan, kecuali kita dilahirkan semula, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Inilah sebabnya mengapa kita semua mesti dilahirkan semula. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak akan pernah mendapat melihat kerajaan Allah dan sekiranya kita tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan semula. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah saya pada pagi hari ini, saya buat sedikit reflection, sedikit renungan, dan cek balik diri saya. Dan saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, sebelum saya benar-benar bertobat, saya masih ingat 15 tahun yang lalu, ya, sebelum saya benar-benar bertobat dan mengikuti Yesus. Now, mungkin ada yang pernah dengar kesaksian saya ini. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Okay? Saya adalah generasi ketiga. Okay? Orang Kristen, generasi ketiga. Ya, third generation Christian dalam keluarga saya. Ya, datuk saya Kristen. Dan bapa dan mama saya Kristen. Saya Kristen. Anak-anak saya Kristen. Dia the fourth generation. Ya, ibu bapa saya dan sisi keluarga saya, adik-adik saya, kami melayani Tuhan. Oh, by the way, saya berbangsa Lun Bawang. Nah, kalau kamu sudah terbiasa dengan dengar revival, cerita mengenai revival kebaruan yang terjadi di Malaysia, khususnya di Sarawak pada tahun 70-an dan pada tahun 80-an. Satu suku yang disebut dalam, kamu boleh baca dalam buku Drum Before Dawn, ya, mengenai sejarah revival di Malaysia. Suku Lun Bawang, itu bangsa saya tuh. Wah, experiencing the revival, mengalami revival. Nah, itulah bangsa saya. Nah, dan apa lagi? Waktu saya kecil, saya sudah pergi sekolah minggu. Bahkan saya sudah melayani di semua level, daripada sekolah minggu, muda-mudi, umum, kebaktian gabungan, kebaktian daerah, ya, peringkat nasional, internasional. Saya sudah melayani di semua plan-plan seperti itu. Ya, nah, jujurnya sebenarnya saya lebih teruja excited dengan event, dengan pelayanan. Dan lebih excited dengan benar-benar seperti itu berbanding dengan Tuhan. Ya, dengan kata lain, saya adalah seorang professional Christian. Saya adalah orang Kristen professional. Kehidupan saya di gereja, di publik, di luar, di apa yang orang lihat, kehidupan saya, Kristen, memang Kristen ini. Orang bagus ini Wegner. Ya, tetapi kehidupan pribadi saya, ya, iblis pun rasa rendah diri. Dan itu saya 15 tahun yang lalu, kira-kira 15 tahun yang lalu. Dan apa yang berlaku adalah waktu 15 tahun yang lalu saya bertobat, sungguh bertobat dalam satu camp, saya masih dalam satu camp. Saya bertobat dan sejak daripada hari itu saya mengikuti Yesus. Nah, saya beritahu dengan kamu semua, ya. Saya tidak peduli, I don't care jikalau kamu dilahirkan keluarga Kristen seperti saya. Saya tidak peduli jikalau ibu bapa kamu adalah Kristen, pastor, reverend, apapun title, pemimpin sidang, majelis gereja. I don't care. Saya tidak kisah jikalau kamu teruja dengan mukjizat, signs and wonders, ya. Saya tidak peduli jikalau kamu katakan bahwa pastor saya ikut ini, pastor ini, reverend ini, saya ikut khotbah ini, saya memang fans mereka, Saya tidak peduli semua itu. Saya tidak peduli jikalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, kamu dikelilingi oleh pastor-pastor yang sakti, yang luar biasa. Saya tidak peduli. Karena apa? Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, jikalau kamu tidak dilahirkan semula, tiada chance, tiada kesempatan, mustahil untuk kamu masuk dalam kerajaan Allah. Let me tell you that. Itulah kebenarannya. Jadi, Nicodemus, ya, dia adalah seorang Farisi. Oke, kita tahu dia adalah seorang Farisi. Dia seorang yang memang dengan dihormati, ya. Seorang orang Farisi ini betul-betul ikut hukum-hukum lah, ya. Dan ketaatan mereka ini bukannya ketaatan ketaatan yang daripada hati, tapi ketaatan lebih kepada perbuatan mereka, ya. Mereka takut kena hukum lah, takut, dan juga takut kelihatan baik. Mau kelihatan baik, dilihat baik daripada orang. Jadi
Apa yang mereka lakukan itu hanyalah dari luaran, bersifat keagamaan. Dan mereka sendiri tahu, dan Tuhan sendiri tahu dalam hati mereka sebenarnya mereka tidak jujur. Mereka tidak ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sebaliknya mereka ada apa? Hubungan pribadi dengan hukum-hukum peraturan-peraturan yang mereka buat. Nah, itulah Nikodemus. Nah, tidak disangkal bahwa apa yang bila Yesus katakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, nah statement itu mengejutkan Nikodemus. Ya, mungkin seperti orang Yahudi yang lain, Nikodemus berpikir bahwa, saya dilahirkan dalam keluarga Yahudi, umat pilihan Allah, saya punya pangkat yang tinggi, ya, saya punya kekayaan, saya dihormati, ya, dan saya seorang guru yang terkenal di Israel, ya, dan sekarang Yesus, kamu mau saya lahirkan kembali? Nah, sebenarnya bukannya Nikodemus tidak tahu mengenai apa maksudnya dilahirkan kembali, okay? Dan kita menganggap bahwa yang dia ini tidak tahu apa-apa. Ya, woi, ini pun Nikodemus tidak tahu kah? No, it's not that he don't know. Bukan bermaksud dia clueless, blur. Sebenarnya dia tahu. Tapi istilah lahir baru itu, new birth, lahir kembali, lahir semula itu bermaksud apa? Menurut pemahaman Nikodemus, kalau Yesus katakan kamu harus lahir kembali, itu bermaksud dia harus start balik dari kosong. Restart. Ya, restart. So saya dapat bayangkan memang Nikodemus terkejut bila mendengar itu. Dia katakan, hah? Saya yang sudah begini bagus, yang level tertinggi dalam bangsa Israel, kok suruh saya start dari bawah lagi? Kenapa tidak suruh si tuh masih berdosa ya? Saya percaya Nikodemus terkejut karena dengan statement itu. Ya. Nah, Yesus mau kita mengalami kelahiran baru, pemulihan ini dari dalam kita, bukannya dari luaran. Ya. Kelahiran baru, sama kamu tangkap ini, kelahiran baru berbicara tentang kehidupan baru, bukan mengenai apa kita mendapatkan atau memeluk agama yang baru. Sekali lagi, kelahiran baru berbicara mengenai kehidupan yang baru, bukan mengenai kita mendapatkan atau memeluk agama yang baru. Nah, mengapa Tuhan, saya tanya, mengapa Tuhan sangat bermurah hati, sangat baik sehingga dia ingin memberi kita kehidupan yang baru? Ya, mengapa ada undangan khusus ini kepada kita? Mengapa ada pesan keselamatan, satu message ini, Injil ini, berita baik ini disediakan untuk semua orang? Ya, kenapa? Ya, bukan untuk Nikodemus. Berita baik ini bukan hanya untuk Nikodemus, tapi untuk setiap kita, seluruh dunia, setiap kita. Kenapa? Ya, mengapa Tuhan mau memberikan kita kehidupan yang baru ini? Kenapa? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 17. Ya, Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia, dunia ini diselamatkan. Kalau kamu menonton bersama-sama dengan kami, menonton video ini, bersama-sama dalam ibadah ini, bersama dengan kamu, Allah begitu mengasihi kamu. So, sekali lagi, mengapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya kita dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak jalan lain, tidak cara yang lain. Hanya melalui kelahiran semula kita dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaannya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita boleh dilahirkan semula? Ya. Nah, seperti kata tadi, bila Yesus memperkenalkan, bila Yesus memperkenalkan istilah ini, lahir semula, dilahirkan kembali kepada Nikodemus. Now, apa yang dimaksudkan oleh Nikodemus? Ya. Sepertinya Nikodemus tidak paham kan? Ya, saya katakan tadi, mungkin banyak yang katakan bahwa, Nikodemus benda macam itu pun tidak paham kah? Sebenarnya, seperti saya katakan tadi, bila Nikodemus mendengar istilah lahir baru yang Yesus ucapkan, ya, dia tahu itu bicara mengenai restart kembali, ya, restart kembali, ya. Mungkin sebagian daripada kita adalah seperti Nikodemus. Agak susah bagi kita untuk restart kembali. Mungkin kita berkata bahwa, Pastor, saya harus restart balik kah?
banyak yang saya sudah capai. Pekerjaan saya punya career, kekayaan saya, pelajaran saya sudah banyak saya capai ini. Dan Tuhan mau apa? Saya restart balik. Oh, salah. Ya, mungkin Nikodemus berpikir bahwa mustahil untuk dia start balik dari bawah, start dari kosong, mustahil. Dia sudah berusaha keras untuk sampai ke posisi tersebut. Ya, mungkin dia ingat bahwa, saya ingat kalau sudah mencapai semua ini, saya senang saja masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin itu juga dalam pikiran kamu. Jika kamu ada pangkat yang tinggi, kekayaan, banyaknya perbuatan baik yang kamu buat, keluarga yang baik dan sebagainya, kamu memang dapat masuk kerajaan Allah. Mungkin. Ya. Tapi berhati-hati. Kita mungkin tidak seperti Nikodemus. Ya. Mungkin kita tidak terlalu super agamawi seperti Nikodemus. Tapi mungkin kita terlalu fokus kepada diri sendiri. Too rich of ourselves. Banyak fokus semuanya sendiri. Saya, aku, semuanya pada diri kita. Nah, Yesus berbicara dalam Matius pasal 19:24. Ya, senang dalam Matius 19:24, lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, dan orang kaya ini bukan hanya bermaksud mengenai kekayaan uang atau orang yang terlalu kaya yang berfokus pada diri sendiri saja. Wah, semua rich about himself, like rich, too much of himself lah. Sendiri diri sendiri. Lebih senang unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. So, bagaimana kita dapat dilahirkan kembali? Bagaimana kita dapat dilahirkan semula? Yesus menjawab Nikodemus dalam ayat yang kelima. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jelas ayat ketiga dan ayat yang kelima, ya. Dia memang sejajar, selari. Okay? Yesus menyatakan kembali maksudnya dalam ayat kelima, dia explain kepada Nikodemus supaya apa? Supaya Nikodemus dapat memahami apa yang dia maksudkan, yang mula-mula tadi itu bila Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Okay? Ya. Pernyataan semula itu menunjukkan bahwa dilahirkan kembali itu bermaksud dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Ya, ayat 5 menceritakan begitu. Ya. Nah, ayat 5 tidak menggambarkan ada dua jenis kelahiran, yang berbeza. No. Ini sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa hanya ada satu kelahiran, itu kelahiran yang baru. Ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus, dia tidak merujuk kepada maksud harafiahnya, yaitu air, ya. Dan sebenarnya itu berbicara mengenai pembersihan, pentahiran rohani. Air sering digunakan sebagai secara kiasan ataupun sebagai simbolik untuk menunjukkan bahwa pembersihan rohani atau regenerasi yang dibawakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Ya. Nah, izinkan saya memberi Anda beberapa ayat Alkitab supaya Anda dapat memahami maksud saya dengan jelas. Nah, lahir daripada air dan Roh Kudus. Nah, dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi karena belas kasihannya. Dia menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula. Itu bicara mengenai regenerasi. Ya. Dan melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan Efesus pasal 5 ayat 25, ia pernah mengatakan begini. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaah dan menyerahkan dirinya untuk jemaah. Dengan demikian, dia dapat menyucikan dan membersihkan jemaah dengan air melalui firman. Jadi air yang dimasukkan oleh Yesus ini bukan bermaksud harafiah, maksudnya bukan air yang kita minum tuh yang no. Ya, satu simbolik penyucian, ya, air melalui firman. Nah, saya harap Anda menangkap apa yang saya coba sampaikan ini, ya. Dilahirkan melalui oleh air dan juga Roh bermaksud kita dilahirkan kembali. Lahirkan semula, disucikan, dibersihkan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Nah, dan ini adalah satu proses yang kita harus terus-menerus lakukan. Contoh yang sangat simpel. Kita mandi setiap hari kan? Ya. Mana ada orang yang mandi satu minggu satu kali ataupun tetap seumur hidupnya mandi satu kali saja. Lepas itu tidak kotor selama-lamanya. Mana ada kan? Kita mandi setiap hari. Ya.
Sebab memang tubuh kita selalu terdedah kepada kotoran-kotoran. Begitu halnya dalam kerohanian kita. Kita harus dimurnikan, disucikan, ya, melalui proses pembersihan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Ya, bila Yesus menegur, Nikodemus, katakan, bukan kau guru yang teragung, bukan kau pengajar yang terhebat di Israel kah? Ya, sebenarnya bila Yesus mengatakan begitu kepada Nikodemus, sebenarnya Yesus begitu Nikodemus, sepatutnya by right Nikodemus faham apa yang dimaksudkan oleh Yesus apabila Yesus mengatakan bahwa lahir baru, lahir oleh firman dan juga air. Oke, ya. Sebenarnya itu di dalam perjanjian lama. Ada dalam perjanjian lama, dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 hingga 27. Kamu akan kurenjis dengan air suci sehingga kamu menjadi suci. Akan kusucikan kamu daripada segala kenajisanmu dan daripada segala berhalamu. Kemudian aku akan mengurniakan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Aku akan menaruh rohku dalam batinmu serta membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan mematuhi kesemuanya. Now, Yesus menegur Nikodemus karena dia gagal untuk mengingat dan bahkan mengerti, ya, salah satu daripada ayat kunci di dalam perjanjian lama. Ya, ayat itu berbicara mengenai apa? Mengenai air, ya, dan juga roh. Sepatutnya Nikodemus tahu, dia kan seorang guru yang terulung di Israel, pengajar yang terulung di Israel. Ya, so bagaimana kita dapat dilahirkan semula? Melalui penyucian atau pentahiran ataupun regenerasi melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, inilah seperti saya katakan tadi, satu proses yang berterusan. Kita melakukan ini setiap hari. Setiap hari kita harus diperbaharui. Nah, dan yang terakhir, soal yang ketiga, yang terakhir. Apa yang terjadi apabila kita dilahirkan semula? Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang mengatakan bahwa, saya lahir baru? Bagaimana kita tahu bahwa orang itu tersebut benar-benar lahir baru, lahir semula? Ya, sekali lagi, ya, kita rujuk di Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 27. Dari ayat tersebut ada 3 perkara daripada ayat tersebut yang kita boleh lihat, ya, apa yang berlaku apabila kita dilahirkan kembali. Yang pertama, bila kita dilahirkan kembali, kita akan dikurniakan hati yang baru dan Tuhan akan meletakkan roh yang baru di dalam hati kita. Yang kedua, Tuhan akan menyingkirkan hati yang keras, hati batu, ya, daripada tubuh kita dan mengurniakan hati yang lembut kepada kita. Hati yang hidup, lembut kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan meletakkan rohnya, ya, Roh Kudus di dalam hati kita dan akan membuatkan kita mengikuti ketetapannya, itu firman-Nya, dan mematuhi segala peraturan-peraturan ketetapannya Tuhan. Nah, sebelum kita mengenal Kristus, ya, sebelum kita dilahirkan semula, hati kita itu keras seperti batu. Ya, keras seperti batu. Ya. Nah, hati yang keras, hati batu, ya, tidak akan respon kepada apapun rangsangan daripada luar. Betul atau tidak? Karena batu mana boleh, ya, batu tidak berespon kepada apa? Kesedihan, sukacita, kegembiraan, marah dan sebagainya. Kekecewaan, kegalan, batu tidak berespon kepada semua itu. Ya. Nah, makanya kenapa ada orang yang tidak tertarik untuk menyembah Tuhan? Mengapa ada orang yang tidak tertarik untuk datang ke gereja, untuk bangun awal pagi, untuk join online church? Mereka tidak tertarik. Ya. Mengapa ada orang hanya hidup untuk diri mereka sendiri, sedikit hanya untuk diri sendiri? Kenapa? Karena mereka memiliki hati batu, hati yang keras. Oleh itu, bila kita mengalami kelahiran semula, apa yang terjadi adalah hati kita yang dahulunya keras ini diganti dengan hati yang baru. Hati yang hidup, hati yang akan respon kepada apa yang Tuhan lakukan di sekitar kita. Hati yang lembut, dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa hati yang lembut, atau hati hidup ini akan pasti respon kepada rangsangan yang dari luar. Contoh, kalau hati kita hidup,
Ya, bila kita exercise pasti akan berdegup dengan cepat kan, betul atau tidak? Nah, ataupun kalau hati kita hidup, sesuatu yang masalah berlaku dengan hati kita, contohnya mungkin arteri kita bloka begitu, pasti hati kita akan respon pada itu, betul? Ya. Nah, itulah yang terjadi apabila seorang itu dilahirkan kembali melalui Roh Kudus. Ya, hati mereka diperbaharui, dan kalau ada sesuatu yang tidak kena dengan hati mereka, ya mungkin cara hidup mereka, cara fikir mereka, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara pada hati mereka dan hati mereka respon. Nah, itu yang terjadi. Last but not least, bila seorang dilahirkan semula, dia akan pasti menghasilkan buah pertobatan. Bukan sekali, tapi berkali-kali, berulang kali. Ya. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis, dia menegur orang Farisi, katakan, kau biarlah pertobatanmu hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Nah, bagi kebanyakan kita, ya mungkin sebagian daripada kita, ya mungkin istilah lahir semula, lahir baru ini adalah baru bagi kita. Tapi saya percaya kebanyakan kita, istilah ini, lahir semula, lahir baru, kita selalu dengar. Nah, hari ini kamu mendengarnya sekali lagi. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Sudahkah Anda lahir semula? Sudahkah Anda lahir baru? Adakah Anda terus-menerus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan Anda? Atau sebaliknya? No, saya waktu saya bersama khotbah ini, saya katakan tadi, saya bertanyakan soalan yang sama kepada diri saya sendiri. Ya, nah ambil waktu saat ini, ya jangan terburu-buru. Kita ambil waktu saat ini buat sedikit refleksi. Ya, adakah kita tanya diri kita sendiri, adakah kita benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita? Kalau tidak, ambil waktu untuk bertobat datang kepada Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui Dia dunia ini diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, sekiranya Anda ingin menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Anda mau Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupan Anda, Anda mau bertobat, Anda mau mengalami kehidupan yang kekal, Anda mau dilahirkan semula. Nah, dimanapun Anda berada, saya mau Anda berdoa bersama-sama dengan saya. Ya, dan saya akan tunjukkan doa ini di screen, dan saya mau Anda bersama-sama dengan saya. Ya, baca doa ini sebagai tanda pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tanda kita bertobat kepada Tuhan. Ya, mari bersama-sama dengan saya, right? Yesus Tuhan, saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Dan saya mengaku bahwa tidak ada yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya dari kematian kekal. Saya mengaku semua dosa saya. Pada masa ini, saya percaya Kristus
sahaja sebagai satu-satunya penyelamat saya. Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah anak Tuhan yang mati di kayu salib karena dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Terima kasih karena menanggung dosa-dosa saya dan memberi saya karunia kehidupan yang kekal. Dengan iman dan dengan penuh sukacita, saya menerima karunia keselamatan darimu. Saya siap dan saya akan percaya kepada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya akan firman-Mu Tuhan. Oleh itu saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu. Masuklah ke dalam hati saya. Berkuasalah di dalam hidup saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. 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 Yang berikutnya, saya mau tunjukkan kepada Anda yang telah mendengar firman Tuhan ini. Anda telah mendengar firman Tuhan, sudah selalu sering mendengar firman Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, kamu mau mendedikasikan kembali kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus. Kamu sadar bahwa kamu sudah tidak menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kamu. Kamu sadar bahwa kamu sudah jauh daripada Tuhan. Kamu mengaku bahwa bila orang melihat kehidupan kamu, orang pun mungkin tidak pikir kamu ini orang percaya, orang Kristen. Nah, dimanapun ada pada hari ini, kalau kamu mau mendedikasikan hidup Anda kepada Tuhan Yesus sekali lagi, okay? Mungkin dahulu kamu pernah, tapi kamu sudah jauh pada Tuhan dan hari ini kamu memberikan hidup kamu kepada Yesus, mendedikasikan hidup kamu kepada Yesus sekali lagi. Dimanapun Anda berada, angkat tangan kamu. Now, saya tahu saya tidak melihat Anda, ya, tapi saya percaya, bahwa dimanapun Anda berada, ya, Tuhan akan melawat Anda. Ya, saya akan berdoakan kepada Anda untuk Anda saat ini. Haleluya. Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Hanya Engkau yang dapat menyucikan kami, memurnikan kami, mentahirkan kami, menjadikan kami baru dan hidup dalam kerajaan-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, saya mendoakan saudara-saudara saya Tuhan, ya, saat mereka Tuhan Yesus mengakui dosa mereka di hadapan-Mu. Mereka ingin melihat dan masuk dalam kerajaan-Mu. Mereka ingin kehidupan mereka diperbaharui oleh Engkau. Oleh itu Roh Kudus, datanglah sekarang, sucikanlah mereka dengan kekuatan-Mu sehingga mereka dapat hidup kembali dalam kemenangan sebagai orang yang dilahirkan semula. Saya berdoa Tuhan Yesus agar mereka terus berjalan bersama Engkau. Saya berdoa Tuhan Yesus agar mereka terus menjadi anggota keluarga-Mu Tuhan. Menjadi sebagian daripada komuniti yang benar, komuniti yang saleh, yang terus mengasihi dan mengikuti Engkau seumur hidup mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, jadi bagi Anda yang telah mengangkat tangan sebentar tadi di doa yang pertama dan yang kedua yang baru tadi itu, saya mau Anda membantu saya dalam masa 1 hingga 2 menit. Tolong klik butang raise hand, angkat tangan di kotak di dalam chat box yang di bawah, dan di sana Anda akan dibawa ke satu ruangan di mana Anda diminta untuk mengisi borang. Ya, dengan simple saja borang tersebut, dan tujuan borang ini, online form ini adalah untuk kami dapat berkomunikasi dengan Anda, menghubungi Anda, dan juga terus follow up Anda. Nah, perjalanan this journey, kehidupan yang baru ini bukan untuk Anda jalani sendiri, ya. Dan oleh itu kami di sini akan siap untuk berjalan bersama-sama dengan Anda. Oke, kalau Anda perlukan bimbingan, doa dan lanjut, Anda boleh menghubungi kami. Oleh itu, sila luangkan masa 1 hingga 2 menit untuk mengisi borang tersebut. Amen. Baiklah, ibadah kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mendoakan kita semua. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berucap syukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Dia telah lakukan sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau telah lakukan pada hari ini. Terima kasih buat segala berkat yang kami terima pada hari ini. Kebenaran-kebenaran yang Kau bukakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat semua, kiranya damai dari Tuhan menguasai hatimu. Kiranya kasih Tuhan terus menerus menguatkan engkau memerintah di dalam hidupmu. Kiranya Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu. Dan sukacita Tuhan berlimpah-limpah di dalam hatimu setiap waktu. Kiranya kekuatan daripada Tuhan menyokong engkau, menopang engkau, agar engkau tidak jatuh. Kiranya tangan Tuhan melindungi engkau dan sisi keluargamu. Kiranya firman Tuhan menjadi terang bagi jalanmu. Semoga kasih Tuhan terus bersama-sama dengan Anda setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin, amin. Mari berkumpul bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Jumpa Anda pada minggu hadapan, pada waktu yang sama. Tuhan memberkati.